Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan media presentasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Langkah yang pertama yaitu kita buka Chrome terlebih dahulu, kemudian kita masukkan alamat webnya canva.com. Nah, Bapak Ibu semua, kebetulan saya sudah masuk ke Canva. Maka langkah selanjutnya yaitu kita klik yang presentasi pendidikan. Bapak Ibu yang misalnya belum login, silahkan login terlebih dahulu, kemudian klik yang presentasi. Bagi yang belum menggunakan Canva pendidikan, masih menggunakan Canva yang biasa, maka bisa klik yang presentasi. Baiklah, kita langsung saja klik yang presentasi. Setelah muncul seperti ini, maka akan ada menu yang template. Kita bisa memilih yang halaman kosong yang ada tanda plusnya, dan Bapak Ibu juga bisa langsung menggunakan template yang sudah ada. Kita tinggal mengedit saja, gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama saya akan mencoba menggunakan yang halaman kosong. Nanti kita akan desain bersama-sama. Nah, ini ya Bapak Ibu, halaman kosongnya. Nah, agar lebih menarik, kita ganti dulu dengan warna backgroundnya. Misalnya kita ganti warna backgroundnya, kita cari dulu yang latar belakang, klik, kita ubah dengan warna yang biru boleh ya. Nah, ini sudah warna biru. Kemudian kita bisa selanjutnya untuk menambahkan teks. Teks, kita tambahkan teks, kita cari yang menu teks. Bapak Ibu, di sini juga ada template untuk teks. Jadi biasanya kita tinggal pilih aja, ini sudah ada beberapa, ini banyak sekali jenis-jenis hurufnya dan kreasinya, ini banyak sekali. Namun kita akan mencoba untuk membuat sendiri. Kita tambahkan judul, kita klik pada poin tersebut, terus kita edit pelajaran. Misalnya Bapak Ibu mau pelajaran apa, terserah, bisa disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan ke anak-anak. Misalnya saya pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita bisa naikkan ke atas. Terus kita bisa menambahkan lagi, misalnya sama Bu Guru
siapa gitu misalnya. Kita tambahkan lagi titik tanda plus, kemudian kita teks. Kita bisa menambahkan yang huruf lebih kecil, tambahkan subjudul misalnya. Kita klik lagi biar bisa diedit, kemudian Guru Sunarsih atau Ibu Guru Asih ya, bisa nama panggilan juga bisa. Kemudian ini kan masih kosong sekali ya Bapak Ibu, kita bisa tambahkan gambar-gambar yang menarik. Nah, kita bisa, sebelum kita menambahkan gambar, boleh saya tunjukkan untuk mengubah font. Nah, Bapak Ibu di sini sudah banyak sekali ada font-font yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini ada beberapa font, ada tandanya premium seperti ini. Ini Bapak Ibu kalau menggunakan aplikasi yang gratis, maka nanti saat akan mendownload Bapak Ibu harus bayar dulu, karena untuk item yang bertanda premium seperti ini Bapak Ibu hanya bisa digunakan pada aplikasi yang berbayar. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa pilih yang gratis. Nah, misalnya saya akan gunakan yang gratis saja. Misalnya ini. Kita tunggu. Nah, ini hurufnya akan berubah. Namun kalau Bapak Ibu suka yang pertama, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya. Saya ganti yang ini aja. Nah, ini lebih tebal ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman ini menjadi lebih menarik. Kita tambahkan beberapa item. Misalnya kita akan menambahkan gambar, elemen. Kita klik elemen ya. Nah, setelah itu kita cari misalnya gambar matahari. Klik saja matahari. Ini kita bisa memilihnya. Nah, akhirnya sudah muncul. Dan kita bisa geser. Tambahkan juga gambar yang lain. Misalnya awan. Klik saja awan. Kita pakai yang ini. Kita tunggu. Nah, udah muncul. Kita bisa kecilkan dengan menekan titik-titik yang di pojok. Kemudian untuk yang bawah, misalnya kita tambahkan gambar rumput. Nah, biar lebih menarik. Nah, itu bisa cepat. Pastikan wifi atau sinyal di tempat Bapak Ibu stabil, biar tidak terlalu lama ya. Kita bisa ulang.
kita buang saja gambar yang pertama, sepertinya lebih gelap. Kita kalau mau menghapus tinggal klik gambarnya kemudian hapus. Oke, selanjutnya ini kita klik gambarnya, kita turunkan. Nah, biar kita tidak terlalu lama untuk dalam pencarian untuk menambah gambar, kita langsung klik duplikat saja. Berapa kali? 2 kali. Kita tinggal geser saja. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambah item yang lain, misalnya kupu-kupu. Tinggal kita cari kupu-kupu. Bapak Ibu membuat media presentasi pembelajaran ini juga perlu memperhatikan kontras ya, agar nanti tampilannya juga lebih menarik, kemudian anak-anak suka. Ini tadi untuk warna backgroundnya sudah biru, maka alangkah baiknya untuk mencari gambar yang selain warna biru, kita gunakan misalnya kupu-kupu yang warna oranye. Nah, biar lebih kelihatan kontrasnya. Kita kecilkan, kemudian kita geser aja. Kita kecilkan sedikit lagi, boleh. Kemudian kita bisa duplikat. Gambar yang satunya boleh diperkecil dulu ya. Oke, seperti ini. Tinggal tambahkan lagi satu di sini. Nah, Bapak Ibu misalnya mau ini kan menghadap ke kiri, kita bisa ubah posisinya dengan dibalik. Nah, ini ya ada menu balik, ini kita bisa membaliknya. Kita bisa balik vertikal maupun horizontal. Kita balik yang horizontal. Nah, gambar kupu-kupunya akan berbalik ke arah yang berlawanan. Begitu Bapak Ibu, ini adalah desain yang pertama, gambar yang pertama, slide yang pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita sudah selesai ke slide yang pertama, kita bisa ke slide yang selanjutnya dengan menambah halaman. Bagaimana cara kita menambah halaman? Nah, cara kita untuk menambah halaman, kita klik saja lingkaran yang ada di pojok kanan bawah, kita klik yang ada tanda halaman, ada tanda nomor satunya, ini kita klik. Nah, maka akan muncul halaman pertama dan halaman kosong yang ada tanda plusnya, maka kita klik kalau kita mau menambah dengan background yang warna sama. Tapi kalau kita mau menambah halaman dengan gambar dan tampilan yang sama dengan halaman pertama, maka kita cukup duplikatkan. Nah, karena untuk halaman kedua ini masih agak sama, misalnya kita bisa duplikatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa edit saja. Misalnya kita langsung klik lagi halaman tersebut untuk kita edit, atau kita close dengan tanda silang di pojok kiri bawah. Nah, ini adalah halaman yang kedua. Ini ada tandanya di sini, di pojok kanan bawah ada nomor halamannya ya Bapak Ibu semua. Oke, kemudian kita bisa edit, misalnya
Materinya hari ini adalah fotosintesis. Seperti ini. Kemudian di sini bisa juga untuk Bapak Ibu langsung tambahkan tujuan pembelajaran di sini juga bisa. Fotosintesis. Tujuan pembelajarannya kita bisa menambahkan teks. Kita cari yang teks. Subjudul. Klik saja, kemudian kita tuliskan tujuan pembelajaran. Kemudian kita bisa tambahkan teks yang lain, misalnya yang tambahkan isi teks. Klik saja. Kemudian kita klik. Bapak Ibu, misalnya tadi terlalu kecil ya untuk halaman yang normal, kita bisa perbesar ketika kita mengedit biar lebih mudah. Ini sudah tersorot, kita misalnya nomor 1, siswa dapat menjelaskan pengertian fotosintesis. Seperti ini. Kemudian bisa di enter ini untuk yang kedua, misalnya nomor 2. Siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis. Dan nomor 3, siswa dapat menggambar proses fotosintesis. Misalnya nomor 4, siswa dapat menjelaskan manfaat fotosintesis kita klik dulu Bapak Ibu. Manfaat fotosintesis. Nah, ini contohnya kita buat 3 saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan RPP Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mengatur rata kanan rata kiri pada teks tersebut,
kita bisa menggunakan di format ini. Nah, ini untuk B untuk bold, untuk tebal huruf, I untuk miring, huruf yang miring, kemudian U underline ini untuk huruf yang ada garis bawahnya. Untuk rata kanan kiri saya ubah seperti ini, klik yang rata kanan atau kiri, untuk rata kanan seperti ini. Nah, kita pun bisa mengubah warna huruf. Misalnya kita bisa sesuaikan saja untuk kontrasnya, misalnya kita menggunakan warna kuning atau warna yang lain atau warna putih juga bisa ya, itu biar terlihat jelas. Nah, ini untuk halaman yang kedua. Nah, Bapak Ibu, untuk menambahkan halaman selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik tanda tanda lingkaran ini, kita klik lagi. Kalau Bapak Ibu masih ingin menggunakan duplikat, silakan, atau Bapak Ibu mau berkreasi lagi juga bisa, terserah Bapak Ibu. Dan kita coba duplikatkan lagi untuk halaman selanjutnya. Nah, ini halaman 3 ya Bapak Ibu ya. Kita edit saja. Ini buang untuk yang tujuan pembelajaran dan isinya. Nah, kita taruh di tengah. Kita akan membuat agar pembelajaran kita itu juga bernilai HOTS ya, Higher Order Thinking Skill. Makanya kita buat acuan misalnya untuk menggali pengetahuan siswa terlebih dahulu, pengetahuan awal siswa. Apa itu fotosintesis? Nah, kita pancing anak-anak dengan slide yang hanya ada tulisannya sederhana. Apa itu fotosintesis? Dengan seperti ini anak-anak bisa terpancing untuk berpikir kritis. Nah, karena itu untuk slide presentasi itu kita gunakan kalimat yang sederhana ya Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk teksnya kita bisa ubah jaraknya juga, misalnya ini kok terlalu berhimpitan, kita bisa klik yang jarak. Ini ada jarak baris dan ada jarak huruf, kita bisa tambahkan ini untuk jaraknya. Nah, ini jarak antar huruf ya Bapak Ibu. Cukup sekian, cukup seperti ini, jadi tidak terlalu renggang dan tidak terlalu berhimpitan. Nah Bapak Ibu, untuk slide-slide selanjutnya Bapak Ibu bisa berkreasi. Nah, setelah kita selesai membuat slide semuanya, itu kita akan presentasi. Nah Bapak Ibu, apabila kita akan melakukan presentasi, maka kita cukup geser saja Bapak Ibu. Ini beda dengan yang di tampilan laptop ya. Nah, kalau mau presentasi cukup dengan menggeser ke kanan dan ke kiri slide kita. Misalnya ini halaman yang pertama ya. Nah, ini halaman pertama, kita menjelaskan caranya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama saya Ibu Guru Sunarsih. Materi pada hari ini yaitu fotosintesis, dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan yaitu 1. Anak-anak dapat menjelaskan pengertian fotosintesis.
Yang kedua, Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menggambar proses fotosintesis. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan manfaat fotosintesis. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa itu fotosintesis? Ada yang tahu anak-anak? Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Dengan slide yang sederhana tapi menarik ini, insya Allah nanti anak-anak akan lebih antusias dan fokus baik untuk menggali pengetahuan mereka ataupun rasa ingin tahu mereka. Ya Bapak Ibu, itu untuk melakukan presentasi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu semua untuk mendownload. Nah, untuk mendownload caranya di sini ada simbol download ya. Ini di pojok kanan atas ini ada tanda download. Kita bisa klik saja itu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih di sini untuk mendownload itu ada beberapa pilihan. Bisa langsung untuk misalnya karena kita biasanya terkendala dengan sinyal, kita bisa mendownload dengan file yang bentuknya PowerPoint. Nah, misalnya kita klik dengan PowerPoint atau Bapak Ibu bisa dengan PDF juga bisa. Nah, misalnya kita akan mengunduh. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita tinggal unduh saja. Kita bisa mengganti nama filenya, misalnya PPT IPA. Nah, kita perhatikan di sini sedang proses mendownload. Kita tunggu sampai sempurna, sampai selesai. Gimana Bapak Ibu? Cukup sederhana bukan? Kita bisa buka untuk file yang sudah kita download. Bapak Ibu, misalnya tampilan dari hasil downloadnya berbeda seperti ini, kita bisa edit sedikit ya. Nah, ini mungkin ini di PowerPoint-nya agak diperluas seperti ini. Nah, kemudian untuk slide yang kedua juga kita bisa atur ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu, kemudian kita selesai. Jadi ketika tampilan dari hasil download kita ada yang agak berantakan, kita bisa mengatur sedikit di PowerPoint-nya dan selanjutnya bisa Anda gunakan. Nah, begitu Bapak Ibu semua tutorial yang saya buat pada kesempatan kali ini. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.